Ini diduga pemilik lahan kesal karena beda pilihan kepala desa. Rumah dari 5 keluarga diangkat untuk dipindahkan. Dalam peristiwa di Toli-Toli, Sulawesi Tengah ini, hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa tersebut berlangsung imbang. Beramai-ramai warga mengangkat rumah di desa Galumpang, Toli-Toli, Sumatera Utara ini. Bukan karena keluarga pemilik rumah hendak pindahan, ini gara-gara mereka diusir sang pemilik lahan. Ada 5 kepala keluarga yang dipindah paksa. Tapi latar belakang pengusiran bukan soal sengketa tanah, melainkan karena berbeda dukungan saat pemilihan kepala desa. Beberapa hari sebelum pencoblosan, pemilik lahan mendatangi kelima pemilik rumah tersebut. Diduga para pemilik rumah diultimatum bila tidak memilih kepala desa sesuai pilihan yang mempunyai lahan, para penghuni harus siap rumah mereka dipindahkan. Ya, pemilik lahan mengusir yang tinggal di atas lahannya karena beda pilihan, tidak ikut kepada pilihan pemilik lahan. Di sisi lain, pemilihan kepala desa Galumpang berakhir imbang. Terkait hal tersebut, panitia pemilihan kepala desa tengah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli. Termasuk juga soal pengusiran 5 kepala keluarga yang diduga akibat perbedaan pilihan calon tersebut. Bila benar, ini jadi catatan buruk bagi demokrasi dan harus ada sanksi bagi aksi semena-mena tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ya Allah, hanya karena perbedaan dalam memilih, dengan tega warga sekitar mengusir beberapa keluarga tersebut, Ustaz. Terus diangkat rumahnya, Ustaz, ya, diangkat, literally diangkat gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau melihat berita tadi, itu sangat disayangkan. Hanya karena perbedaan malah jadi musuhan. Nah, Ustaz, bagaimana hukum untuk seseorang yang menahan hak orang lain seperti ini? Islam itu agama yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi, ya, saling berbagi. Kemudian terkait dengan hak-hak orang lain itu harus ditunaikan, ya. Kalau ada orang kesulitan, kita harus bantu. Jangan kemudian kita persulit, ya. Itu inti dari ajaran Islam itu sebenarnya seputar itu. Maka di dalam Islam itu ada ajaran tentang sedekah, ada ajaran tentang zakat. Kenapa? Karena dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, gitu ya. Itu salah contoh, ya. Kemudian Islam juga mengajarkan kalau Anda berhutang, ya, kemudian berkemampuan untuk mengembalikan, itu jangan ditunda-tunda. Ya, karena menunda-nunda pembayaran hutang padahal Anda mampu, itu adalah satu bentuk kezaliman. Itu dalam satu hadis dikatakan matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang yang kaya itu adalah bentuk kezaliman. Sebaliknya, kalau kalau menghutangi, lalu kemudian yang dihutangi itu tidak mampu membayar, jangan paksa, jangan bebankan dia dengan bunga yang berlipat. Di dalam Al-Quran dikatakan, itu hendaknya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu kesulitan, beri tenggat waktu. Ya, nah di sini berlaku apa? Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak. Kemudian kalau kita misalnya punya karyawan, punya pekerja, lalu kemudian dia sudah bekerja menunaikan kewajibannya dengan baik, jangan ditunda pembayaran haknya, upahnya, gajinya. Itu dalam satu hadis dikatakan a'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquhu. Berikan pekerja itu upahnya, haknya, sebelum kering keringatnya. Itu diantara contoh, ya, betapa Islam itu mengajarkan kita untuk memberikan hak kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Di sini kalau kita lihat kasusnya, ini kan memang dia berada di lahan orang lain, ya. Tentu dia bukan orang kaya, dia bukan orang susah. Dia orang susah. Oleh karena itu, mestinya itu diberikan kemudahan, diberikan bantuan, ya, untuk tinggal di lahan itu sampai dia berkemampuan untuk membeli lahan sendiri. Itu saya kira. Nah, Ustadz, kalau kita lihat sifat hak asasi manusia dalam Islam itu adalah teosentrisme. Nah, Ustadz boleh jelaskan tidak maksud dari teosentrisme sendiri itu apa, Ustadz? Ya, itu dalam hak asasi manusia. Memang dalam Islam itu berbeda dengan HAM versi Barat, ya. Hak asasi manusia dalam Islam itu bersumber dari Allah. Itu yang disebut dengan teosentrisme, ya.
Tetapi sebenarnya atau dalam bahasa Arabnya itu Rabbaniyah. Ada sifat ketuhanannya di situ. Ini bisa kita lihat dari Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari satu ayat, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Jadi semua anak keturunan Adam, terlepas dari apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun bahasa dan bangsanya, dia itu anak keturunan Adam yang sudah dimuliakan oleh Allah. Maka tidak boleh ada seorang pun yang menodai kemuliaan orang itu. Maka di sini hak asasi manusia itu dijaga betul. Jadi hak hidupnya, hak berserikatnya, ya, tidak boleh ada diskriminasi. Karena selama dia anak Adam, dan Adam itu wa Adamu min turab, Adam itu dari tanah, maka kita semua ini sama. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada bedanya antara orang Arab atau non-Arab. Yang membedakan itu adalah kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Itu ya. Itu karena hak asasi itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama, ciri dari hak asasi manusia dalam Islam itu adalah ada al-insaniyah. Ada waqi'iyah, ada aspek kemanusiaannya, ada aspek realitasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maka tidak boleh itu orang dipaksa bekerja sampai melebihi batas kemampuannya. Itu ada jam yang ditentukan di mana orang itu masih bisa tahan untuk bekerja ya. Misalnya 7 sampai 8 jam. Jika sudah 24 jam itu bisa melanggar hak asasi manusia. Karena Islam memberikan penghargaan kepada kemanusiaan manusia itu. Nah, Ustadz berbicara soal hak dan kebebasan dalam Islam ini meliputi apa saja sebenarnya, Ustadz? Oh, meliputi apa saja? Termasuk dalam masalah keyakinan, beragama. Silahkan, mau beriman, mau kufur itu silahkan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Siap tanggung resikonya. Yang penting dalam Islam itu, kebebasan itu bertanggung jawab. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maka itu ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, ya, Anda boleh melakukan apa saja, tapi ingat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, apapun yang kamu lakukan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan lakukan apa saja, tapi ingat akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi intinya Islam itu luar biasa, Ustadz. Ya, Anda mau berakhlak silakan, tidak berakhlak silakan, tapi ada pertanggungjawaban di sana begitu, Ustadz. Dan Anda tidak boleh merugikan orang lain begitu, Ustadz ya. Betul. Nah, kita ke informasi selanjutnya, Ustadz.